Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ahmad Anwar dalam mata kuliah Open Source. Oke. Dalam topik bahasan kali ini kita akan mencoba menggunakan perspektif integratif interkoneksi yang akan melihat bagaimana atau kenapa kita itu harus menggunakan software open source. Baik, kita ketahui bahwasanya perangkat lunak open source itu adalah perangkat lunak yang kode sumbernya itu terbuka sehingga apa? Sehingga mudah untuk digunakan, dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, prinsip dasar dari ini adalah transparansi, kolaborasi, dan kebebasan berbagi. Selanjutnya, perangkat lunak open source ini dalam pandangan Islam. Nah, konsep berbagi inilah yang akan kita sorot karena Islam itu mendorong umatnya untuk berbagi ilmu dan berbagi manfaat kepada sesama. Nah, open source sejalan dengan semangat berbagi kebaikan dalam konsep ajaran Islam. Tentunya hal tersebut didukung dengan berbagai macam dalil yang dapat kita temukan. Misalnya adalah dari hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Nah, artinya setiap kali kita membagikan ilmu atau sesuatu yang bermanfaat, kita juga akan mendapatkan pahala selama hal tersebut dimanfaatkan. Nah, relevansinya apa? Open source ini mendorong berbagai teknologi untuk kemaslahatan bersama. Tentunya kita ingat konsepnya adalah gratis. Seperti itu. Lebih lanjut lagi ada dalil juga dari hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya. Artinya niat berbagi demi kebaikan tanpa mengharapkan imbalan adalah sebuah nilai yang mulia. Korelasinya apa? Open source itu mencerminkan keikhlasan karena si pembuat atau developernya itu tidak meminta bayaran ketika orang mengakses softwarenya. Nah, jadi softwarenya itu dapat diakses tanpa perlu izin. Nah, itu yang menarik dari konsep open source dan korelasinya dengan ajaran Islam. Kemudian manfaat pemilihan open source. Nah, akses terbuka memudahkan banyak orang dalam belajar, kolaborasi dan inovasi, kemudian ada efisiensi biaya dan tentunya adalah keberlanjutan. Simpulan yang dapat kita peroleh dari sudut pandang ini, maka memilih perangkat lunak open source itu sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama tentang berbagi, ikhlas, dan memberi manfaat kepada sesama. Nah, open source ini adalah pilihan yang tidak hanya mendukung teknologi, tetapi juga memiliki dimensi etika yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya kita itu secara langsung atau tidak langsung itu sering memanfaatkan software bajakan. Nah, dengan open source yang tadi sifatnya sudah terbuka, kode sumbernya terbuka, mudah dipelajari, mudah dimanfaatkan, maka kita secara etika dan secara hukum juga kita legal menggunakannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.